Theos. Kehendak Theos dipanggil menjadi rasul. Yang saya tanya firmannya mana? Mana? Theos berfirman kepadaku. Kehendaknya dengan cara ia berfirman kepada Paulus. Mana tulis, mana tertulis di mana itu? Ngarang penyembah Yudas. Penyembah Yudas ini mana? Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Surah apa lagi yang bisa kau katakan bahwa itu adalah firman Tuhan? Mana lagi? Memangnya firman Tuhan kamu pikir benda? Ya, ketika firman Tuhan itu yang disebut firman Tuhan, pengakuan Yesus. Ya. Aku tidak berkata-kata dari diriku. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan. Itu baru pengakuan sabda. Firman itu Tuhannya yang mana? Ya, di sana sudah terkonfirmasi. Artinya ketika Paulus pun atau Yohanes pun menerima firman, itu terkonfirmasi di situ. Mana tolong tunjukkan di mana Paulus menerima firman? Tolong tunjukkan di mana. Semuanya mengaku begitu. Kan sudah satu aja untuk berlaku untuk semua. Mana Paulus mengaku menerima firman? Mana? Tadi Anda baca apa? Ini satu firman yang dari Paulus. Ini dari Paulus. Dengarkan dulu. Dari Paulus. Saya tanya. Terkonfirmasi berlaku untuk semua. Saya tanya kepada saudara. Semua para rasul. Saya gitu tanya kepada saudara, dengarkan. Dari Paulus. Ini yang menulis dari Paulus siapa? Yesus sudah mewakili apa ini semua menjadi murid-muridnya. Saya tanya lagi. Saya ulang lagi. Dari Paulus, 1 Korintus 1 nomor 1, catatan awal dari suratnya. Dari Paulus. Nah, ini surat dari mana? Surat dari mana apa? Ya, 1 Korintus. Saya ulang lagi. 1 Korintus 1 dari Paulus. Ini dari mana? Ya, Anda baca. Enggak, saya tanya dulu, ini dari mana? Kan sudah tertulis tuh. Paulus mengatakan apa? Paulus mengatakan dari Paulus. Nah, itu maksudnya dari mana tuh? Baca dari Paulus apa? Enggak, dari Paulus. Oke, dari Paulus. Nasi goreng. Dari Paulus katanya. Iya. Nah, saya tanya, 1 Korintus 1 ini dari mana? Paulus dari mana? Apa mau ngapain di situ? Saya tanya kepada saudara, dari Paulus. Dalam bahasa Yunaninya Paulos, dari Paulus. Iya, mari. Terus 1 Korintus ini, surat 1 Korintus ini dari mana? Ya tinggal Anda baca di situ dari mana? Ya, yang saya baca di sini dari Paulus. Iya, apa kata Paulus di sana? Dari Paulus yang oleh kehendak Theos dipanggil jadi rasul. Wah, kehendak Tuhan ya, kehendak Allah. Nah, ini surat 1 Korintus dari mana? Dari Paulus berdasarkan kehendak. Kejawab kan? Yang saya tanya dari Allahnya mana? Dari Theosnya mana? Dari kehendak Tuhan. Tak ada dari kehendak ini. Ini menurut Paulus. Paulus menuliskan dari Paulus. Paulus sendiri yang menuliskan bahwa ini dari kehendak Allah. Siapa yang menarasikan itu? Paulus. Yang saya minta narasi dari Tuhan untuk Paulusnya mana? Hei, apa yang dibawakan Paulus? Paulus ini mengatakan ini dari Paulus. Yang saya tanya dari Allah. Misalnya gini, dari Allah yang berkehendak kepada Paulus. Artinya surat Korintus ini firman Allah. Berfirmanlah Allah kepada Paulus. Nah, itu baru. Tapi ini kan tidak. Dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Bukan dari Allah kepada jemaat di Korintus. Tapi dari saya boleh menanggapi tidak? Tunggu dulu. Dari mana? Ini 1 Korintus ini dari mana? Jawab. Boleh menanggapi tidak? Saya tanya, ini 1 Korintus surat dari mana? Dari utusan Elohim atau utusan Theos. Namanya? Bapa. Namanya? Apa yang menjadi kehendaknya? Namanya siapa? Itu yang disampaikan oleh Namanya siapa? Paulus. Namanya siapa?
Sang firman itu sendiri, hakikat sang ilahi. Paulus jadi sang firman. Bagus. Iya, dari sang 1 firman, Korintus dari Bapa. 1 ini surat dari mana? Jawab. Iya, dari Bapa. Paulus sudah jadi Tuhan. Penyampai firman. Saya ulang lagi. Surat 1 Korintus 1 ini berasal dari mana? Dari firman Tuhan. Ya, ternyata Paulus sudah jadi Tuhan. Tidak, silakan Anda Saya imani ulang Paulus lagi. jadi Tuhan. Saya ulang lagi. Surat 1 Korintus 1 ini itu surat dari mana? Dari Paulus berdasarkan kehendak Tuhan. Keren. Masya Ya. Allah. Berdasarkan kehendak Itu baru betul Theos. pengakuan Berdasarkan jujur kehendak Allah. bahwa surat 1 Korintus, bahwa kitab Korintus itu berasal dari Paulus. Paulus penyampai firman Mantap Tuhan. sekali. Oke, Jadi mantap. teman-teman, kita sudah mengakui Kristen sudah mengakui bahwa kitab Korintus itu berasal dari Paulus Paulus. penyampai firman Tuhan. Oke. Ya, apa yang disampaikan oleh Paulus itu berdasarkan kehendak Theos, Bapa sang firman itu sendiri. Amin, haleluya. Oke, terserah Anda, yang penting Anda sudah Itu yang mengakui tertulis di sana, bahwa bukan surat terserah Paulus saya. ini berupa kitab Korintus itu berasal dari Paulus. Kenapa Apapun Anda isinya alergi dengan nanti di Paulus? dalam, apapun nanti pengakuannya di dalam, aku adalah diskotik, aku adalah mall, aku adalah pesawat, aku adalah, yang jelas apapun isinya Hati semuanya Anda berasal dari menciptakan kebencian terhadap Paulus. Paulus, Apapun ya, hati Anda isinya, menciptakan kebencian terhadap Paulus. apapun isinya surat Korintus itu intinya dari Paulus. Penyampai firman Tuhan. Itu derita lo. Dia mau Haleluya. mengatakan dia penyampai firman Tuhan, urusan lo. Yang Wah, penting surat Korintus Islam. itu dari Selamat. Paulus. Dalam kebenaran. Haleluya. Paulus penyampai Allahu firman Akbar, yang sejati. Masya Allah. Nabi setelah Paulus Takbir. itu Sahabat-sahabat, takut sallu tersaingi. ala Makanya Nabi. terciptalah kebencian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sore ini kita sudah mendengarkan saudara kita membodohkan. Dia mengakui bahwa 1 Korintus atau kitab Korintus itu adalah berasal dari Paulus. Paulus, Laknatullah berdasarkan kehendak alaih. Berdasarkan Oke, kehendak apalagi Sang Paulus Pencipta. Roma sudah selesai, Korintus udah gugur. Apalagi Filipi lagi ya, Yang kita gugur lihat lagi itu Filipi. pengetahuan Anda. Kita lagi lihat Filipi lagi, Filipi. Ini juga surat-surat dari Paulus, Filipi lagi. Kita lihat apa yang dituliskan oleh Paulus ini. Filipi 1 dari Paulus dan Timotius. Oh, 2 orang. Ya, penyampai firman. Lagi-lagi surat Filipi ini juga dari Paulus, bukan dari Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi Tuhanmu dan kamu mau mengikuti keinginan-keinginan Tuhanmu. Ternyata memang hari ini kita melihat Kristen menuhankan Paulus, karena dia mengatakan surat-surat Paulus itu adalah surat-surat Tuhan. Berarti yang mereka tuhankan adalah Paulus. Apalagi Korintus sudah, Filipi sudah. Coba Kolose. Anda baca isinya. Anda tidak Kita berani lihat baca Kolose, isinya. nggak ada isinya, pokoknya apapun isinya yang jelas dari Paulus. Takut. EGP. Ya, Takut. sekarang kita lihat apa yang tertulis di Kolose. Kita lihat di kitab Kolose. Kolose 1 nomor 1 dari Paulus Rasul Kristus Yesus. Anda baca dong. Dari Isinya Paulus Anda baca. lagi. Dari Paulus lagi. Ada 4 sudah. Roma, Korintus, Filipi, Kolose, semuanya dari Paulus. Tidak ada dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Apalagi surat Rasul Paulus itu, teman-teman. Kristus. Coba Penyampai Galatia firman Tuhan. lagi. Kita lihat lagi Galatia. Galatia 1. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini dari Tuhan.
Galatia 1 nomor 1 dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia. La haula wala quwata illa billah. Galatia juga dari Paulus. Sudah berapa teman-teman? Roma, Korintus, Filipi, Kolose, Galatia. Sudah 5. Semua 5 surat Paulus dari Paulus sendiri, bukan firman Tuhan. Apalagi teman-teman? Apalagi? Apalagi teman-teman? Selain yang 5 ini apalagi? Ibrani ya bang, Ibrani. Ibrani lagi. Tapi Ibrani ini masih simpang siur siapa pengarangnya. Kita lihat ya teman-teman. Ya, kita lihat teman-teman sekalian. Penyampai nenekmu kiper, suka-suka kau lah. Suka-suka kau mau firman Tuhan. Yang jelas yang kita lihat bukan dari Tuhan, dari Paulus. Ya. Lalu kita lihat, kita lihat kemudian kalau Ibrani ini, Dinda, Ibrani ini belum jelas ini tulisan siapa, belum ada diterangkan oleh bapak-bapak gereja kitab Ibrani ini. Itu apakah surat Paulus atau bukan? Nah, kita lihat apalagi selain Ibrani. Ayo. Filemon. Matius, Markus, Filemon. Nah, Filemon 1. Bab 1 nomor 1 dari Paulus. Dari Paulus juga. Jadi sudah 6 ya. Sudah 6 buku yang ada di agama Kristen itu semuanya berasal dari Paulus, bukan dari Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi Tuhanmu. Apalagi selain Filemon, apalagi? Bisa para rasul. Titus. Ini kitab saya ini lama-lama robek ini. Titus 1 nomor 1 dari Paulus, hamba Theos dan Rasul Yesus. Sudah 7. Ya, sudah 7 surat yang ada di dalam kitab saudara Kristen. 7 surat ini semuanya berasal dari Paulus. Oke, apalagi? Sudah 7, apalagi? Al-Quran Efesus. Apalagi? Apa? Perkataan Muhammad. Efesus 1. Kita lihat Efesus 1 nomor 1. Kitab saya lama-lama robek ini. Dari Paulus Rasul Kristus yang oleh kehendak Theos. 8 sudah surat di dalam kitabnya Kristen, semuanya dari Paulus. 8. Apalagi saudara-saudara? Dari Muhammad. Tesalonika halaman 500 sekian. Kita lihat, lama-lama buku saya ini robek. 1 Tesalonika 1 nomor 1 dari Paulus, Silwanus dan Timotius berdua. Sudah 9 kitab yang ada di dalam agamanya Kristen, semua dari Paulus. Paulus, kamu hebat. Ada lagi teman-teman? Dua. Udah. Pokoknya kalau Tesalonika itu sudah dari Paulus. Apalagi? Udah 9 Kenapa tuh. Paulus gak ada sendiri bang nama kitabnya bang? Nah itu dia, karena dia hanya penulis surat. Ayo. Apalagi yang ke-10? Apalagi? Teman-teman, masih ada kah? Kasih cukup 60 kalau perlu. Udah. Oke, Timotius sudah kan? Timotius belum ya? Udah tadi. Timotius 1. Lama-lama buku saya robek ini, dibolak-balik. Timotius dari Paulus Rasul Kristus. 10 sudah buku di dalam bukunya Kristen, semuanya dari Paulus. Allahu Akbar, Masya Allah.
Aduh, ini kalau umat Islam masih mau murtad, memegang buku yang kayak begini, celakalah kalian. Ya, biarkan aja teman kita Kristen memegang teguh buku-bukunya sendiri. Jangan lagi kita mau ikut-ikutan. Ya, bayangkan aja nih, 10 buku semuanya dari Paulus. Dari Yesus ada nggak? Satu aja. Nggak ada abang, nggak ada. Nggak ada. Ada nggak dari Yesus? Nggak ada. Dari Paulus baru 10 nih. Kita cari lagi yuk. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Masa cuman 10? Ayo, ayo. Kalau saya selesaikan sendiri kan nggak enak ngomong sendiri. Ayo bantu dong. Kita sapa dulu nih bang. Marianus, selamat sore. Agama apa Marianus? Marianus. Kayak merek minuman. Ya. Mari. Marianus. Ayo, ayo, ayo. Ya, selamat sore. Agama apa bang? Mas, Marimas itu Gurunda Marimas. Oh, mari mas. Titus sudah ya tadi ya. Udah bang, Titus Filemon. Marianus agama apa? Reno dari Manja kasa. Oh, Galatia. Itu. Sudah Galatia sudah. itu yang dibacakan Bang Juma itu kitab-kitabmu, yaitu buatan Paulus. Oh, sudah cukup 14 teman-teman. Sudah cukup. Tesalonika 1, Tesalonika 2 kan? Terus kemudian Filemon. Timotius 1, Timotius 2. ya, Korintus 1, Korintus 2, Korintus Galatia 1, Galatia 2, abang. Galatia Roma, Galatia 3. Oh, mama Namai. Nah, sekarang kita lihat Filipi, Paulus Kolose. menulis surat-surat kepada jemaat Tesalonika dari Korintus selama perjalanan misionarisnya yang kedua. Ya. 14 kitab dalam perjanjian baru yang aslinya adalah surat-surat yang ditulis oleh Paulus kepada para anggota gereja. Itu dibagi beberapa kelompok. Tesalonika 1 dan 2 dituliskan kurang lebih tahun 50 sampai tahun 51 Masehi. Korintus, Galatia, Roma dituliskan kisaran tahun 55 sampai tahun 57 Masehi. Filipi, Kolose, Efesus, Filemon, Ibrani dituliskan kisaran tahun 60 sampai 62 Masehi. Timotius 1, Timotius 2, Titus dituliskan 64 sampai tahun 65 Masehi. Jadi kitab-kitab ini, surah-surah ini ditulis oleh Paulus kurang lebih 20 sampai 43 sampai 30 tahun setelah Yesus tak ada di bumi. Pertanyaannya, Paulus menulis Tesalonika, Korintus, Galatia, Roma, Kolose, Filipi, Efesus, Filemon, Ibrani, Timotius, Titus ini siapa yang ngajarin? Karena semua surat-surat ini diawali dengan perkataan dia sendiri, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus. Nah, yang dari Yesus mana? Tunjukkan satu aja. Inilah surat-surat Paulus yang dijadikan sebagai dasar penyembahan kepada orang yang disalibkan oleh orang Yahudi dan Romawi. Makanya bergeser dari keadaan yang ada di TKP. Yang ada di TKP, yang disalib adalah orang yang dikutuk. Tetapi setelah muncul surat-surat Paulus 14 buku ini, yang disalib justru adalah orang yang mulia. Kebalik. Menurut perjanjian lama, yang dikutuk adalah orang yang terkutuk, yang disalib adalah orang yang terkutuk. Menurut surat-surat Paulus perjanjian baru, yang disalib adalah orang yang mulia. Kira-kira yang mana yang diikuti oleh Kristen? Firman Tuhan Elohim atau firman Bapak Paulus?
Firman Bapak Paulus. Firman Bapak Paulus lah yang diikuti oleh teman-teman Kristen. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. 1 Korintus 4 nomor 15, Paulus mengaku, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, Dan Bang Paulus ya. juga Bang yang bilang mereka sampah Bang, kotoran dunia. 1 Korintus 4:13. Betul sekali. Nah, sekarang masih adakah? Kalau sudah tidak ada, saya ingin pamit. Di sini sudah mau maghrib sedikit lagi. Oh, Marianus itu bang. Marianus Oten Bang. Oke, silakan. Bagaimana Marianus. nikmat menjadi menyembah orang yang mati di atas tiang salib? Nikmat. Bu, Ibu. Itu yang Marianus. Ya, jaringannya merah. Bang, ada yang kejang-kejang Bang di bawah. Bang Juma dibilang titik-titik lah gitu. Dibilang kelap. Ya. Naik ke sini kalau kejang-kejang. Memang kalian pengikut Paulus pun. Ayo. Ya kenapa Pak Marianus? Silakan. Marianus. Wah, jaringannya susah Bang katanya Bang. Oke, Marianus. Ya. Ayo Oten, dia Bang Juma mau ini ya. Mau sholat maghrib ya Bang. Iya, betul. Verhost, kapan kau tobat berdua? Oke, saya tutup Marian. dulu ya, sahabat-sahabat sekalian. Ya, Bang. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf ketika ada kata dan kalimat yang kurang berkenan. Pada intinya, apa yang kita sampaikan ini semata-mata untuk mengingatkan umat Islam, kemudian untuk berhati-hati. Jangan sampai generasi kita akidahnya luntur terhadap kebenaran Islam. Hati-hati terhadap para misionaris yang senantiasa menggalakkan misi mengkristenkan. Kemudian terbukti hari Sabat kemarin tanggal 2 Maret, sahabat saya sendiri Ustadz Jumsar dari Arimatea menangkap basah gerakan yang jelas-jelas nyata di tengah-tengah kita menginginkan memurtadkan umat Islam. Maka karena itu kita kemudian ada di api apologet Islam Indonesia bangkit untuk menghalau gerakan-gerakan mereka untuk menghindarkan generasi Islam dari ajakan menyembah kepada manusia yang mati di atas tiang salib. Saya Zulkifli Abbas sebagai ketua pembina menghimbau sekali lagi, yuk mari kita menggabungkan diri ya di dalam api ini untuk mendapatkan informasi-informasi tentang update jumlah mu'alaf yang ada di Indonesia setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, supaya kita semangat di dalam menjalankan hukum-hukum Islam. Dan saya ucapkan kepada seluruh umat Islam yang mendengarkan ini dimanapun berada, selamat menjemput bulan suci Ramadan tahun 2024. Kiranya kita semua diberikan panjang umur untuk kemudian bisa merasakan indahnya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan hikmah dan magfirah, sehingga kejayaan Islam akan semakin tertore bercahaya di atas muka bumi ini. Saya mohon maaf ketika selama penyampaian saya ada keliru, ada kehilapan, ada kesalahan, ada keseleo. Selama itu adalah masih bisa dimaafkan, mohon dimaafkan. Kalau saudara-saudara tidak memaafkan saya, ya biarkanlah Allah yang menjadi pemutus dari perkara tersebut. Dan waktu dan apapun yang Anda luangkan, ya saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya. Kiranya itu menjadi amal jariah untuk kita semua. Kiranya Allah memudahkan semua urusan-urusan kita yang baik, urusan duniawi, urusan akhirat, urusan rumah tangga, urusan ekonomi, urusan kesehatan, dan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dari keturunan kita dilahirkan tokoh-tokoh Islam dan tokoh agama yang akan menduduki
tempat-tempat terpenting memberikan keputusan kebijakan terhadap agama dan bangsa kita. Akhirnya Amin. sini sudah azan. Mohon maaf sekali lagi. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Satu, Daeng. Untuk yang ingin